Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Nurul Azizah dengan nomor NIM 1908102020 dari kelas 3C jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Syekh Nurjati, Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembelajaran bahasa Arab di sekolah di Indonesia. Nah, di dalam materi ini terdapat 3 pembahasan. Yang pertama yaitu kedudukan dan tujuan pembelajaran bahasa Arab di sekolah di Indonesia. Yang kedua yaitu problematika pembelajaran bahasa Arab di sekolah di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu alternatif solusi terhadap problematika pembelajaran bahasa Arab di sekolah di Indonesia. Nah, langsung saja kepada pembahasan yang pertama yaitu kedudukan bahasa Arab di sekolah di Indonesia. Nah, bahasa Arab merupakan mata pelajaran yang mengembangkan keterampilan berkomunikasi baik lisan maupun tulisan untuk memahami dan mengembangkan atau mengungkapkan informasi, pikiran, perasaan, serta mengembangkan ilmu pengetahuan agama, pengetahuan umum, dan sosial budaya. Nah, pelajaran bahasa Arab yang diajarkan di madrasah atau sekolah Indonesia berfungsi sebagai bahasa agama dan ilmu pengetahuan di samping sebagai alat komunikasi. Nah, oleh karena itu pelajaran bahasa Arab di madrasah tidak dapat terpisahkan dari bidang-bidang studi atau mata pelajaran yang lain yang diajarkan di madrasah seperti itu. Nah, kedudukan bahasa Arab di sekolah di sini dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu sebagai mata pelajaran wajib yang mempelajari 4 kemahiran berbahasa dalam bahasa Arab dan mampu mengaplikasikan kemahiran tersebut, seperti pelajaran bahasa Arab di MI, MTS, MA, dan pondok pesantren. Yang kedua yaitu sebagai mata pelajaran muatan lokal dan tidak dituntut untuk menguasai 4 kemahiran berbahasa secara utuh, karena dipelajari hanya sebatas untuk pengetahuan, bukan untuk kecakapan dalam berbahasa, seperti pembelajaran bahasa Arab di lembaga pendidikan umum di SD, SMP, dan SMA seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu pembahasan yang kedua yaitu tujuan pembelajaran bahasa Arab di sekolah di Indonesia, di mana tujuan pembelajaran bahasa Arab di sini adalah dapat membentuk siswa terampil mendengar, berbicara dengan topik-topik yang komunikatif, kontekstual, terampil membaca dan menulis bahasa Arab, yaitu membaca teks topik-topik tentang sosial keagamaan, serta menulis yang melambangkan huruf atau kata-kata bahasa Arab dengan baik dan benar seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai problematika pembelajaran bahasa Arab di sekolah di Indonesia. Yang mana problematika pembelajaran bahasa Arab di sekolah di Indonesia ini ada beberapa problematika. Nah, yang pertama yaitu karena faktor dari siswanya sendiri yang tidak mempunyai motivasi yang kuat dan cara pandang mereka terhadap bahasa Arab yang dianggap sulit seperti itu. Yang kedua, ketidaktepatan dalam memilih metode atau metode yang ditawarkan tidak menarik sehingga menyebabkan siswa tidak semangat dalam belajar. Yang ketiga yaitu tidak terlaksananya kurikulum dengan baik, dan yang terakhir yaitu keterbatasan media yang ada atau keterbatasan sekolah dalam menyediakan media pembelajaran seperti itu. Nah, untuk mengatasi problematika pembelajaran bahasa Arab di sekolah di Indonesia ini ada beberapa alternatif solusi terhadap problematika pembelajaran bahasa Arab di sekolah di Indonesia. Nah, solusi yang pertama yaitu memberi motivasi kepada siswa agar siswa bisa bersemangat dalam belajar, seperti mewujudkan motivasi instrumental dan integratif. Motivasi instrumental adalah keinginan untuk memiliki kecakapan berbahasa Arab karena alasan faedah atau manfaat, seperti supaya mudah dapat pekerjaan, penghargaan sosial, atau memperoleh keuntungan ekonomi lainnya. Sedangkan motivasi integratif adalah adanya keinginan untuk memperoleh kecakapan bahasa asing supaya dapat berintegrasi dengan masyarakat pemakai bahasa Arab seperti itu.
Nah, untuk alternatif solusi yang kedua yaitu menghilangkan image bahasa Arab yang sulit agar tercipta motivasi dan semangat yang menggebu-gebu, sehingga tujuan akhir dari mempelajari bahasa Arab dapat tercapai. Yang mana tujuan akhirnya adalah agar dapat menggunakan bahasa Arab baik lisan maupun tulisan dengan tepat, fasih, dan bebas untuk berkomunikasi dengan orang yang menggunakan bahasa Arab, seperti itu. Nah, untuk alternatif solusi yang ketiga yaitu peran guru terhadap murid. Karena peran guru amat menentukan dalam kesuksesan pembelajaran bahasa, oleh karena itu guru diharapkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu guru perlu menekankan bahwa bahasa merupakan sarana berpikir. Keterampilan berbahasa siswa menjadi tolak ukur kemampuan berpikir siswa. Yang kedua yaitu kreativitas siswa dalam berbahasa perlu diperhatikan oleh guru yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Yang ketiga yaitu pembelajaran bahasa Arab harus menyenangkan siswa. Oleh karena itu minat, keingintahuan, dan gairah siswa perlu mendapatkan perhatian. Yang keempat yaitu guru tidak perlu monoton dan tidak boleh kehabisan teknik pembelajaran bahasa Arab. Yang kelima yaitu guru harus lebih dahulu memperhatikan apa yang diucapkan siswa sebelum memperhatikan bagaimana siswa mengungkapkan, seperti itu. Nah, untuk alternatif solusi yang keempat yaitu memilih metode yang tepat dalam proses pengajaran bahasa Arab. Yang kelima yaitu melaksanakan kurikulum yang telah ditetapkan dengan baik. Seperti yang pertama yaitu seperti melaksanakan kurikulum formal yang meliputi yang pertama itu tujuan pengajaran baik tujuan umum maupun tujuan khusus. Yang kedua yaitu bahan pelajaran yang tersusun secara sistematis. Yang ketiga strategi belajar mengajar itu bagaimana, dan yang keempat yaitu sistem evaluasi untuk mengetahui sampai mana tujuan pengajaran telah tercapai, seperti itu. Nah, untuk alternatif solusi yang terakhir yaitu menyediakan media pembelajaran yang memadai, karena penggunaan media dalam pembelajaran sangat penting sekali, dan media dapat menarik minat siswa, meningkatkan pengertian siswa, memberikan data yang kuat atau terpercaya, memadatkan informasi, dan memudahkan penafsiran data. Dengan menggunakan media dapat mempermudah dan mengefektifkan proses pembelajaran, dan juga bisa membuat proses pembelajaran itu lebih menarik, seperti itu. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.